Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Duolingo akan menampilkan video tutorial penggunaan website Duolingo. Selamat menyaksikan. Website Duolingo adalah website edukatif yang bisa digunakan untuk belajar bahasa dengan cara yang menyenangkan. Menurut Garcia tahun 2013 menambahkan, Duolingo juga merupakan situs belajar bahasa online gratis, memiliki misi untuk membantu pengguna belajar bahasa, sekaligus merumakan latihan belajar mereka melalui web dan aplikasi. Duolingo ini memiliki berbagai teknik dan up-to-date dalam belajar bahasa. Hal ini dapat membuat siswa lebih mudah untuk memahami, tertarik, dan menikmati pembelajaran, karena memberikan kesan belajar sambil dalam proses pembelajaran. Duolingo memiliki banyak bahasa, di mana pembelajaran bahasa dapat memilih bahasa apa yang akan dipelajari, seperti bahasa Inggris, Arab, Spanyol, Prancis, Belanda, dan bahasa lainnya. Duolingo juga menyediakan data seperti poin yang diperoleh, tentu saja pohon ikhtisar, coretan, dan waktu yang dihabiskan. Duolingo mudah untuk digunakan karena prosedur penggunaannya sederhana, sehingga Duolingo bisa digunakan untuk segala usia. Artinya, Duolingo mudah digunakan dan lebih menarik, sehingga akan nyaman sebagai media yang kita gunakan dalam mengajar di kelas online. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa siswa merasa puas dan senang belajar bahasa menggunakan Duolingo. Grego dan Veselinov tahun 2012. Selanjutnya, aplikasi Duolingo adalah aplikasi berbasis Android yang dapat meningkatkan keterampilan bahasa Inggris kalian. Selain kemampuan berbicara, Duolingo pun dapat meningkatkan skill lain seperti menulis, membaca, menerjemahkan, mendengarkan bahasa Inggris. Nah, Duolingo juga memiliki beberapa manfaat yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris, antara lain, yang pertama, meningkatkan keterampilan berbicara. Duolingo ini terbukti berhasil dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris dengan 9 dari 10 pelajar berbicara dengan lebih percaya diri setelah 1 bulan belajar di Duolingo. Yang kedua, meningkatkan kemampuan lain. Selain kemampuan berbicara, Duolingo juga dapat meningkatkan kemampuan lain seperti menulis, membaca, menerjemahkan, dan mendengarkan bahasa Inggris. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berbicara dengan cara yang menarik. Duolingo ini dikemas seperti game sehingga siswa tidak mudah bosan, dan ada native speaker yang dapat mencontohkan pelafalan bahasa Inggris yang benar. Yang keempat, meningkatkan keterampilan berbicara dengan bantuan native speaker, yaitu Duolingo memberikan pelatihan langsung dengan native speaker sehingga siswa dapat belajar pengucapan bahasa Inggris dengan cara yang lebih efektif. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berbicara dengan cara yang interaktif. Duolingo memungkinkan siswa untuk berlatih kemampuan bahasa Inggris dengan cara memilih level sesuai kemampuan mereka. Dan aplikasi ini dapat mengingatkan siswa kapan waktu berlatih. Yang keenam, meningkatkan keterampilan berbicara dengan cara efektif. Penggunaan Duolingo diharapkan dapat membantu siswa belajar bahasa Inggris lebih cepat dan efektif melalui pendidikan yang memadukan keuntungan dari lingkungan belajar campuran dengan pelatihan kelas konvensional. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan berbicara dengan cara yang menyenangkan. Duolingo ini memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa tidak mudah bosan dan tetap antusias dalam belajar. Yang kedelapan, meningkatkan keterampilan berbicara dengan cara yang berorientasi pada siswa, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada siswa seperti model project-based learning
dan menggunakan aplikasi Duolingo sangat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan berbicara dengan cara yang menggunakan teknologi, yaitu penggunaan teknologi seperti aplikasi Duolingo dapat membantu siswa belajar bahasa Inggris lebih cepat dan efektif, serta meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris. Yang terakhir, ada meningkatkan keterampilan berbicara dengan cara yang menggunakan media berbasis teknologi, yaitu penggunaan media berbasis teknologi dalam pembelajaran menghasilkan dampak yang progresif untuk siswa, sehingga siswa dapat belajar dan dapat pengetahuan di luar kelas. Baik, selanjutnya tutorial menggunakan website hingga menjadi produk. Pertama, kita searching dulu dengan menuliskan Duolingo. Kemudian klik enter. Di sini kita bisa memilih yang pertama, yang Duolingo cara terbaik di dunia untuk belajar bahasa, ataupun mengklik masuk. Contohnya kita mengklik masuk saja. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa memilih dengan mengklik mulai ataupun aku sudah punya akun. Jika teman-teman sudah memiliki akun, maka boleh mengklik aku sudah punya akun. Namun jika baru memulai, maka kita klik mulai saja. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa situs. Misalnya kita memilih bahasa India, Spanyol, Inggris, Korea, ataupun yang lainnya. Contoh, kita mengklik bahasa Inggris. Nah, nanti akan muncul bahasa apa yang akan kita pelajari. Namun karena saya penutur bahasa Indonesia, maka saya akan memilih bahasa Indonesia saja untuk situs ini. Kemudian mengklik ini bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kita klik lanjutkan saja. Nah, di sini kita ditanya dari mana kita tahu Duolingo ini. Apakah dari TikTok, YouTube, teman, Facebook, atau yang lainnya. Kita sebagai contoh, kita klik saja dari YouTube. Kemudian ditanya lagi, mengapa kamu belajar bahasa Inggris? Apakah untuk kesenangan, mendukung pendidikan, berinteraksi, atau hal yang lainnya? Contoh, kita klik untuk kesenangan saja, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kita ditanya berapa banyak bahasa Inggris yang kamu tahu. Di sini kita bisa menyesuaikan kemampuan bahasa Inggris kita, apakah baru mulai bahasa Inggris, atau beberapa kata dan frasa, bisa melakukan percakapan sederhana, atau ada di tingkat menengah yang atau lebih. Contohnya kita klik baru belajar bahasa Inggris saja. Lanjutkan. Nah, di sini kita ditanya juga target belajar, apakah perharinya hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau 20 menit. Nah, di sini kita akan menentukan titik mulai belajar kita. Apakah memang ingin belajar dari awal, apakah ingin Duolingo mencarikan titik mulai belajar bahasa Inggris kita. Pilih saja di antara kedua itu. Kemudian lanjutkan. Setelah mengisi yang tadi, kita akan diberikan kesempatan untuk mengisi soal. Yang ini saya percepat saja ya, soalnya nanti juga akan dibahas oleh teman saya mengenai cara mengisi pertanyaan. Man.
Man. Boy. Boy. Woman. Girl. 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 I. A woman. A woman. Woman. I'm a man. Woman. I. Man. I am a man. I am a man. Setelah menjawab soal atau pertanyaan yang tadi, kita akan diarahkan untuk membuat akun. Setelah selesai mengisi untuk profil, kita bisa mengklik buat akun. Nah, sekarang kita telah selesai membuat akun dan siap untuk memainkan Duolingo. Setelah selesai membuat akun Duolingo, kamu akan menemukan beberapa fitur yang terdapat dalam Duolingo. Fitur pertama adalah fitur kursus. Fitur ini adalah fitur yang dapat digunakan untuk memilih bahasa lain dalam aplikasi Duolingo. Nah, teman-teman, jadi di Duolingo kamu tidak hanya bisa belajar bahasa Inggris saja, tapi juga bisa belajar banyak bahasa lainnya, seperti bahasa Korea, Jepang, Perancis, dan masih banyak lagi. Jadi, dengan fitur ini kamu bisa belajar berbagai bahasa dalam satu aplikasi sekaligus. Fitur kedua adalah fitur runtunan. Fitur ini adalah fitur yang dapat membantu kamu untuk menghitung jumlah hari berturut-turut belajar yang telah kamu lakukan. Dengan adanya fitur ini, kamu akan termotivasi untuk belajar secara konsisten setiap hari. Fitur ketiga ada fitur permata. Fitur ini disebut juga sebagai mata uang virtual yang diperoleh dari menyelesaikan masalah atau misi. Nah, setiap kamu berhasil menyelesaikan misi, kamu akan mendapatkan permata ini. Semakin sering kamu menyelesaikan permainan, akan semakin banyak permata yang kamu dapatkan. Jika permata kamu sudah banyak, kamu bisa membelanjakan permata ini untuk banyak item yang dapat meningkatkan pengalaman belajarmu di aplikasi Duolingo, seperti contohnya untuk membeli hati tambahan. Fitur keempat adalah fitur hati. Fitur ini adalah nyawa yang akan berkurang saat kamu membuat kesalahan dalam permainan. Dengan adanya fitur hati atau nyawa ini, kamu akan tertantang agar lebih teliti dan cermat dalam menyelesaikan misi. So, hati-hati ya ketika bermain. Fitur kelima ada tingkat kesulitan. Dalam fitur ini, kamu dapat menyesuaikan tingkat kesulitan belajar yang sesuai dengan kemampuan kamu. Kamu bisa melompati level belajar jika kamu merasa sudah mampu untuk menyelesaikan level tersebut. Fitur ini memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Fitur ini juga bisa mempercepat proses belajar kamu di aplikasi Duolingo. Fitur selanjutnya adalah fitur bunyi. Maksud dari fitur ini adalah kamu bisa belajar untuk mendengarkan pelafalan kata atau frasa oleh penutur asli atau rekaman suara berkualitas tinggi. Dengan fitur ini, kamu bisa belajar untuk mempelajari cara pengucapan yang benar dan meningkatkan keterampilan mendengar. Hot. Cat. Butt. Fitur ketujuh ada fitur papan skor atau liga. Dalam fitur ini, kamu akan melihat peringkat kamu berdasarkan poin yang telah kamu peroleh.
Dengan fitur ini, kamu akan bersemangat untuk bersaing agar berada di posisi teratas sehingga memungkinkan kamu untuk bisa belajar dengan waktu yang lebih lama. Fitur selanjutnya ada fitur misi. Fitur misi adalah fitur tugas khusus yang akan memberikan kamu hadiah ketika kamu berhasil menyelesaikannya. Fitur ini memberikan variasi dan tantangan tambahan dalam proses belajar kamu. Kemudian ada fitur toko. Toko ini adalah tempat kamu untuk membeli berbagai item Duolingo. Kamu bisa membeli item-item tersebut dengan permata yang sebelumnya sudah kamu kumpulkan. Adapun beberapa item yang bisa kamu beli diantaranya ada nyawa tambahan atau pelajaran khusus. Dengan fitur ini, kamu bisa menambahkan elemen gamifikasi yang membuat belajar lebih menarik dan bermanfaat. Terakhir, ada profil. Dalam profil akan menampilkan beberapa informasi kemajuan belajar, seperti jumlah hati belajar berturut-turut dan pencapaian lainnya. Dengan fitur ini, kamu bisa dengan mudah melihat perkembangan belajar kamu, sehingga kamu bisa termotivasi untuk terus berusaha mencapai tujuan belajarmu. Nah, beberapa keterampilan yang bisa kamu pelajari dalam Duolingo adalah: yang pertama, reading atau membaca, kedua, listening atau mendengarkan, ketiga, writing atau menulis, keempat, speaking atau berbicara, dan yang terakhir adalah translate atau menerjemahkan. Penasaran gimana caranya? Yuk kita mulai belajar bareng-bareng. I am a man. Nah, dalam soal seperti ini, kamu bisa belajar mendengarkan juga belajar berbicara. Contohnya seperti ini. I'm a man. Kemudian, dalam soal seperti ini, kamu bisa belajar menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, juga belajar menulis dari menjawab soal. Eat. It's. The woman eats. Dalam soal seperti ini, kamu juga bisa belajar mendengarkan dan menulis. Nah, dalam bentuk soal seperti ini, kamu bisa belajar menyusun kalimat bahasa Inggris yang benar. A woman eats an apple. A woman eats an apple. The girl eats. Nah, untuk soal seperti ini, kamu bisa belajar untuk menyusun kalimat bahasa Inggris sekaligus menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. The man drinks water. Untuk soal seperti ini, kamu diharuskan memilih jawabannya benar dan memasangkan kata yang sesuai. Woman. I eat and Eat an apple. the man eats. She drinks water. I am a boy and I eat an apple.
She is the woman. Nah, ketika kamu salah menjawab, maka kamu akan kekurangan satu hati yang kamu miliki. She is the woman. Setelah selesai menyelesaikan tantangan, kamu akan mendapatkan XP. Kemudian, kamu juga akan dapat melihat ranking kamu dalam aplikasi Duolingo. Good morning. Good morning, Preeti. Nah, dalam soal ini, kamu akan belajar untuk mendengarkan sebuah cerita dalam menjawab atau menyelesaikan soal. Good morning, honey. Where are my keys? Your keys? Yes, I need to go to work. I need the keys to my car. Preeti, your keys are here, on the table. Sorry, honey. I'm tired. I work a lot. Do you want some coffee? Yes, please. Okay, here, my love. Where is the sugar? Oh, here it is. Preeti drinks her coffee. Yuck! What? This is salt! Preeti, you are very tired. Yes, I need a new cup of coffee. With sugar, not salt. Setelah menyelesaikan tantangan, kamu juga bisa mendapatkan permata dari aplikasi Duolingo. Semakin banyak kamu menyelesaikan tantangan, maka rankingmu juga akan naik. Sekian video tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you!